Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama saya Najwa Epita Putri. Kali ini saya akan menjelaskan modul 8 yaitu intervilan. Nah, pertama saya akan menjelaskan DHCP. Apa sih DHCP itu? DHCP adalah Dynamic Host Configuration Protocol. Adalah protokol yang digunakan untuk memberikan alamat IP secara otomatis ke perangkat jaringan seperti PC, laptop, printer, dan lain-lain sehingga tidak perlu dikonfigurasi IP secara manual. Nah, kenapa harus DHCP? Nah, tanpa DHCP, kita harus atur IP, subnet, gateway, DNS satu persatu di setiap device. Nah, kalau dengan DHCP, semua konfigurasi IP diberikan otomatis oleh server DHCP. Nah, di sini ada switch virtual interface. Switch virtual interface atau SVI merupakan istilah khusus yang digunakan pada perangkat Cisco. Istilah ini mengacu pada sebuah virtual interface layer 3 pada sebuah switch. Istilah ini juga biasa dikenal dengan istilah VLAN. Secara default, SVI pada perangkat di Cisco adalah VLAN 1. Nah, di sini ada fungsi SVI. Fungsi SVI adalah sebagai default gateway VLAN. SVI menyediakan alamat IP yang digunakan host dalam VLAN sebagai default gateway. Misalnya, host di VLAN 10 pakai gateway 192.168.10.1 yang dikonfigurasi di SPI VLAN 10. Nah, untuk interVLAN routing, SPI memungkinkan komunikasi antar VLAN di dalam switch layer 3 tanpa perlu router eksternal. Ini disebut router on stick internal. Nah, di sini ada manajemen switch. SPI bisa digunakan untuk akses manajemen switch, SSH, Telnet, SNMP, dan lain-lain melalui IP. Nah, teman-teman, sekarang kita akan praktekkan langsung di Cisco Packet Tracer. Nah, sekarang kita akan konfigurasi terlebih dahulu. Kita buka switch-nya. Enable konfigurasi terminal. Lalu kita masukkan VLAN. Di sini namanya VLAN 4 dan VLAN 5 ya. Sekarang kita masukkan VLAN 4 dulu. Name-nya lab A. Nah, lalu kita masukkan VLAN 5. Namanya lab B. Setelah itu kita masukin interface-nya. Interface range FA 0/1 sampai 2. Nah, lalu switch port akses VLAN 4. Setelah itu exit. Lalu kita masukkan lagi interface range FA 0/3 sampai 4. Switch port akses VLAN 5. Lalu kita masukkan IP-nya terlebih dahulu di setiap PC-nya. Satu 192.168.4.1.
Nah, (192.8.5.2) Nah, ini setiap di sini sudah dimasukkan IP, lalu kita coba kirim pesan dari sini ke sini, successful. Lalu dari sini ke sini, sukses. Ini ke sini. Nah, successful ya teman-teman. Kita coba dari sini ke sini. Violet ya temannya pasti Violet, soalnya ini belum kita pasangin kabel, jadi mereka belum bisa saling berkomunikasi. Nah teman-teman, kalau semua PC-nya udah dimasukin IP kan, kita konfigurasi juga di switch yang sebelah sini, konfigurasi seperti ini. Sama ya teman-teman.
enable VLAN 4, lalu lalu kita masukkan VLAN 5, lalu interface range FA 0/1 sampai 2, lalu switch port access VLAN exit interface FA 0/3 sampai 4, lalu switch port access VLAN 5. Nah, sudah ya teman-teman. Nah, baru kita pasang kabel. Kita yang satu lagi juga sama, kita konfigurasi terlebih dahulu. Enable ganti VLAN 4 VLAN 5 interface range FA 0/1 sampai 2, lalu switch port access VLAN 4. Nah, lalu exit interface range FA 0/3 sampai 4, lalu switch port access VLAN 5. Nah, sudah. Nah, baru setelah itu kita pasang kabel agar sama switchnya bisa sama PC sama VLAN-nya bisa terhubung. Nah, sekarang kita exit, lalu kita masukkan interface FA 0/5. Nah, lalu switch port mode terang. Sudah nyala. Ini sama. Exit interface FA 0/5. Switch port mode terang. Nah, setelah itu kita coba uji koneksi antar VLAN-nya. Kan tadi VLAN yang 4 sama 4 ke sini tuh gak bisa. Kita coba sekarang bisa apa enggak. Ini kita delete dulu. Nah, sekarang sudah bisa ya teman-teman, karena ini sudah terhubung kabel, jadi mereka bisa saling berkomunikasi. Tapi kalau kita coba
Kita coba dari sini ke sini. Masih belum bisa ya teman-teman valid, karena mereka berbeda VLAN. Agar mereka bisa saling berkomunikasi, kita akan menambahkan satu router agar yang berbeda VLAN pun bisa saling berkomunikasi. Kita tambahkan satu router yang ini. Kita sambungkan kabel. Lalu kita konfigurasi pada routernya. Ini no aja. Enable konfigurasi terminal. Lalu kita masukkan interface-nya G0/0 no shoot. Nah, teman-teman, no shoot. Nah, teman-teman, di sini no shoot itu jangan dimatikan. Ini untuk agar si kabelnya ini menyala ya, teman-teman. No shoot down. Nah, ini sudah nyala ya, teman-teman. Nah, lalu kita akan membuat sub interface-nya. Exit. Kita masukkan interface G0/0.4. Nah, lalu kita masukkan IP address-nya. Oh ya, teman-teman, ini titik 4 itu VLAN-nya ya, nama VLAN yang ini VLAN 4. Kita masukkan IP address yang VLAN 4, 192.168.4.1, 255.255.255.0. Nah, teman-teman, kalau misalnya kita masukkan IP address terlebih dahulu, di sini ada tulisan sub interface is already configured as part. Nah, di sini ada tulisan .802.1q. Itu kita seharusnya memasukkan encapsulation terlebih dahulu. Encapsulation dot 1q 4. Nah, baru setelah encapsulation baru kita masukkan IP address-nya 192.168.4.1, 255.255.255.0. Nah, setelah itu kita masukkan yang VLAN ke-5, yang 5. Interface G0/0.5. Nah, lalu kita masukkan encapsulation dot 1q titik dot 1q5. Setelah itu kita masukkan kita masukkan IP address-nya 192.168.5.1, 255.255.255.0. Lalu kita exit. Nah, lalu sekarang kita akan tambahkan gateway pada setiap PC-nya. Kita tambahkan gateway 192.168.4.1. 192.168.4.1.
168.4.1. Nah, teman-teman, lalu kita buat IP DHCP pool di router. Kita masukkan IP DHCP pool v4. Nah, lalu kita masukkan networknya 192.168.4.0 default routernya 192.168.4.1. Lalu kita masukkan DNS servernya. Kita masukkan DNS servernya yang sudah umum saja, DNS server IP Google 88. Lalu kita exit. Kita masukkan IP DHCP pool v5 juga. Nah, lalu kita masukkan networknya 192.168.5.0 default router 192.168.5.1 DNS 8.8.8.8. Nah, setelah itu kita uji koneksi. Nah, teman-teman, sekarang kita cek setiap isinya. Kita static, lalu DHCP. Nah, ini sudah DHCP request successful, berarti ini sudah sukses. Mereka masih DHCP-nya tuh secara berurutan.
Sekarang kita coba uji koneksi. Kita kirim pesan dari sini ke sini. Aku masih bisa. Coba sekarang kita kirim pesan ke yang berbeda pilihan. Apakah sudah bisa? Kita klik 2 kali. Nah, sudah successful ya teman-teman, karena tadi kita sudah kasih IP DHCP pool. Coba dari sini ke sini. Nah, teman-teman, sekarang kita akan konfigurasi SPI di multi-layer switch. Enable konfigurasi terminal, interface. Ini kita langsung masukkan interface VLAN 4. Nah, lalu kita masukkan IP address 192.168.4.1 255 255. Nah, kita masukin lagi interface VLAN 5. IP address 192.168.5.1.255.255.2.0. Lalu kita exit. Nah, jadi itu contoh implementasi SPI, teman-teman. Lalu kita cek di sini do show run. Nah, ini teman-teman, interface. Jadi di sini adalah interface virtual. Itu adalah interface VLAN 1, adalah interface bawaan yang ada di switch multi-layer ini. Jadi ini bawaan ya teman-teman. Selanjutnya kita akan buat IP DHCP pool juga di multi-layer. Jadi kita harus tambahkan 2 PC lagi. Di sini. Sama di sini. Kita sambungkan kabel. Mohon maaf teman-teman. Nah, teman-teman, sekarang kita langsung konfigurasi IP DHCP pool. Enable konfig interface VLAN 30 IP add 10.20.30.1 lalu kita exit.
full. Kita masukkan name, lab, C. Nah, lalu kita masukkan interface FA post range FA 0/6 sampai 7. Lalu kita masukkan IP DHCP full VLAN 30. IP DHCP full VLAN 30. IP DHCP full akses VLAN 30. Baru IP DHCP full VLAN 30. IP DHCP full VLAN 30. Nah, lalu kita masukkan networknya 10, 20, 30, default router 10, 20, 30.1 DNS 8.8.4. Kita exit. Sekarang kita coba kirim pesan dari PC ini ke sini. Maaf teman-teman, ini kita masukkan IP dulu. Karena tadi sudah di IP DHCP kan, pasti akan muncul dengan sendirinya. Nah, sudah masuk ya teman-teman, sukses. Kita coba satu lagi. Nah, sudah successful ya teman-teman. Sekarang kita coba uji koneksi. Ini kita delete dulu. Nah, sudah successful teman-teman. Kita coba sekali lagi dari sini ke sini. Sudah successful teman-teman. Mungkin segitu saja penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.